Hai, ketemu lagi bersama Cindy di sini. Kali ini Cindy akan membahas satu alur film yang berjudul The Great Wall yang dirilis pada tahun 2016. Film ini bercerita tentang salah satu legenda tembok Cina, di mana tentara bayaran yang ditawan harus menghadapi monster-monster ganas dan cerdas yang berusaha menerobos tembok Cina. So, tanpa perlu basa-basi lagi, langsung aja yuk, cus ke alur ceritanya. Tembok besar Cina dengan panjang lebih dari 8.550 km dan membutuhkan waktu lebih dari 1.700 tahun untuk membangunnya. Legenda mengatakan tembok ini dibangun untuk melindungi dari suatu bahaya. Dan inilah kisah legenda tersebut. Di abad pertengahan terlihat 5 orang tentara bayaran dari Eropa sedang dikejar oleh suku bukit. Mereka berhasil mengalihkan perhatian musuhnya dengan melepaskan kuda ke arah yang berlawanan. 21 orang sudah terbunuh dan mereka sudah berkuda selama 6 bulan lamanya. Mereka harus terus pergi ke arah utara untuk mendapatkan sesuatu yang mereka cari. Namun tiba-tiba makhluk misterius menyerang, hingga 3 orang tewas. Tersisalah William dan Tovar. Mereka berhasil membunuh makhluk misterius tersebut. Potongan tangan dari makhluk itu dibawa agar mereka bisa mencari tahu tentang makhluk tersebut. Perjalanan pun dilanjutkan kembali dan suku bukit terus mengejar mereka. Sampai akhirnya mereka tiba di tembok besar Cina yang dijaga oleh pasukan Orde Tanpa Nama. Mereka berdua pun memilih menjadi tawanan di sana daripada harus kembali dan dibunuh oleh suku bukit. Mereka berdua memberitahu potongan tangan makhluk yang menyerang mereka. Kemudian Komandan Lin bertanya, di mana mereka bertemu makhluk tersebut. William mengatakan jika mereka melihatnya di daerah pegunungan 2 hari yang lalu. Ternyata Orde Tanpa Nama sudah mewaspadai gerak-gerik makhluk tersebut. Mereka tidak percaya William sudah membunuh makhluk tersebut seorang diri. Lalu Komandan Lin ingin mereka berdua segera dibunuh agar rahasia Orde Tanpa Nama tidak bocor keluar. Tetapi Wang, sang ahli strategi, ingin mereka tetap hidup karena mungkin mereka bisa memberikan informasi yang berguna. Ternyata tembok Cina dibangun sebagai benteng melawan Tao Te, makhluk yang dibunuh oleh William. Orde Tanpa Nama memperkirakan Tao Te akan menyerang 9 hari lagi, tapi ini jauh lebih cepat dari dugaan mereka. Wang lalu mengatakan informasi dari mereka berdua sangat penting. Karena itu, saat ini mereka tidak akan dibunuh dan akan ditawan. Jenderal Zhou bilang, mereka sudah 60 tahun mempersiapkan semua ini, dan hari peperangan akhirnya datang juga. Tugas pasukan dibagi berdasarkan warna baju perang. Hitam pasukan darat, merah pemanah, ungu pasukan jarak dekat, dan biru pasukan berani mati. Mereka semua terlihat gugup dengan peperangan melawan Tao Te. Lalu tiba-tiba jutaan Tao Te menyerang. Serangan jarak jauh pun langsung diluncurkan. Diketahui jika Tao Te akan langsung mati jika matanya tertusuk. Kini giliran pasukan biru yang menyerang. Tao Te memiliki seorang ratu yang dijaga sangat ketat oleh pasukan elit Tao Te. Sang ratu inilah yang memerintahkan semua pasukannya. Mereka mulai menaiki tembok Cina. Sekarang giliran pasukan ungu yang menyerang. William dan Tovar dilepaskan ikatannya oleh Ballard. Di sana William langsung membantu salah satu pasukan yang diserang. 3 Tao Te berhasil dibunuh oleh William. Sang ratu yang sangat cerdas dan sudah menganalisis situasi, menarik mundur semua pasukannya. Bahkan yang sudah mati juga ikut dibawa kembali. Jenderal Zhou lalu memuji pertarungan William dan Tovar. Mereka berdua pun dipersilahkan untuk beristirahat. Peng berterima kasih karena William telah menyelamatkannya. Lalu Jenderal Zhou bilang bahwa Tao Te yang sekarang sudah jauh lebih cerdas dibandingkan 60 tahun yang lalu. Di sisi lain, terlihat tujuan William dan Tovar adalah mencari bubuk hitam, senjata paling berbahaya di abad itu. Begitu pula dengan Ballard. 25 tahun yang lalu dia juga dibayar untuk tujuan yang sama, mendapatkan bubuk hitam. Mereka tidak ingin berlama-lama di sana. Ketika bubuk hitam ditemukan, mereka akan segera pulang untuk menerima bayaran. William dan Tovar yang sudah merapikan diri disambut meriah oleh Orde Tanpa Nama.
Jenderal Shaw berterima kasih atas keberanian mereka. Jenderal Shaw ingin melihat lagi kemampuan memanah William. Ballard bilang bahwa mereka harus merahasiakan tujuan mereka ke sini demi keselamatan mereka dan meminta mereka menemuinya nanti malam. Di Orde Tanpa Nama, hanya Lin dan Wang yang bisa berbahasa Inggris. Lin diajari bahasa Inggris oleh Ballard. William pun menceritakan bahwa dirinya sudah melalui banyak pertempuran hanya karena uang dan makanan. Lin pun mengajaknya ke tembok dan meminta William mencoba melakukan tugas pasukan biru. Lin mengatakan bahwa pertempuran Orde Tanpa Nama bertujuan untuk kepercayaan, bukan untuk uang ataupun makanan. Lin bilang bahwa William harus belajar untuk mempercayai sesuatu. Tapi William mengatakan bahwa ia bisa hidup hari ini karena tidak percaya pada siapapun. Malam harinya, Ballard menunjukkan sedikit bubuk hitam yang dicurinya dari Wang. Ballard mengajak mereka mencuri persediaan bubuk hitam saat serangan nanti terjadi ketika pasukan meninggalkan pos penjagaannya. Kemudian, Wang memanggil William dan Toffard. Wang mengatakan bahwa batu magnet yang dibawa William mungkin akan berguna untuk pertempuran. Ternyata Tao Te berasal dari meteor yang menghantam daratan Cina 20 abad yang lalu. Meteor ini dipercaya sebagai hukuman dari langit atas keserakahan Kaisar Cina yang membuat seluruh daratan Cina menderita. Tao Te akan bangkit setiap 60 tahun sekali untuk menghukum manusia-manusia yang serakah. Tao Te memakan apapun dan akan diberikan kepada sang ratu untuk berkembang biak. Jika Tao Te berhasil menerobos masuk ke ibu kota dan mendapatkan nutrisi makanan dari 2 juta penduduk di sana, maka dunia tidak akan terselamatkan lagi. Di lain tempat, pasukan Menara Barat diserang. Jenderal Shaw dan Komandan Lin menyiapkan pasukannya untuk bertempur. Ternyata nih, mereka telah dijebak. Bukan hanya ada satu Tao Te, tapi ada Tao Te lain dari belakang mereka. Jenderal Shaw kemudian terkena gigitan Tao Te. Shaw yang sudah sekarat mengangkat Lin sebagai jenderal baru, dan Shaw pun akhirnya tewas. Sun, utusan dari istana Cina, membawa catatan sejarah perang yang berusia 900 tahun. Dulu banyak Tao Te berhasil dibunuh berkat batu magnet seperti yang dibawa William. Magnet itu bisa membuat Tao Te menjadi tidak agresif dan juga tidak bisa mendengar instruksi dari sang ratu. William memiliki ide untuk membuktikan kebenaran kekuatan magnet tersebut, yaitu dengan cara menangkap seekor Tao Te layaknya menangkap paus menggunakan kail tombak. Toffard tidak ingin William membantu Orde Tanpa Nama, karena tujuan mereka adalah mencuri bubuk hitam dan segera kabur dari sana. Bius yang sangat kuat dioleskan oleh Wang ke setiap tombak, dan pertempuran pun dimulai. Toffard dan Ballard bersiap untuk kabur. Tapi Toffard tidak bisa meninggalkan William sendirian, sedangkan William masih galau antara mau kabur atau membantu para pasukan. Kail tombak sudah ditembakkan, beberapa Tao Te berhasil ditusuk. Tapi dengan mudah mereka melepaskannya. Hanya tersisa satu Tao Te. William pun datang untuk membantu. Butuh waktu lebih lama sampai bius benar-benar bekerja. Cincin api ditembakkan untuk melindungi sasaran dari kawanan lainnya. Dan karena kail akan lepas, William terpaksa turun ke bawah. Beberapa Tao Te berhasil menerobos cincin api. Toffard pun datang membantu William. Lin juga ikut membantu mereka berdua dengan menggunakan bubuk hitam. Pasukan pun datang membantunya dan terlihat William yang sudah tidak sadarkan diri. William dan Toffard berhasil selamat. Lin mengatakan jika dia menggunakan senjata berbahaya yaitu bubuk hitam untuk menyerang Tao Te. Lin lalu meminta William melupakan soal bubuk hitam karena bubuk itu selalu diincar oleh manusia-manusia yang serakah. Wang lalu mencoba mendekati magnet ke Tao Te, dan Tao Te pun langsung tertunduk diam. Sesuai perintah Kaisar Cina, jika ada Tao Te yang berhasil ditangkap hidup-hidup, harus segera dikirimkan ke ibu kota. Sun pun membawanya pergi. Kemudian Toffard bilang jika William hanyalah seorang pencuri, pembohong, dan pembunuh. Jadi nggak usah deh berlaga sebagai pahlawan. Semua pasukan dikerahkan ke tembok karena ada pergerakan dari Tao Te. Toffard dan Ballard mengambil kesempatan ini untuk kabur tanpa William. Mereka menghancurkan gudang untuk mengambil senjata dan bubuk hitam. Tetapi William berusaha menghentikan mereka.
William menyadari pertarungannya selama ini hanyalah keserakahan belaka. William ingin melakukan sesuatu yang lebih berharga. Di tempat lain, ternyata serangan Taute hanyalah sebuah pengalihan. Selagi mereka menyerang, Taute yang lain menggali terowongan agar bisa menembus tembok besar Cina. Orde tanpa nama harus sampai di ibu kota sebelum Taute menyerang. Mereka berencana menggunakan balon agar bisa sampai dalam waktu 6 jam. Meskipun cara ini sangat berbahaya dan belum pernah dicoba sebelumnya, Sun akhirnya sampai di ibu kota. Terlihat di sana jika sang kaisar masih sangat muda. Kembali pada William, sekarang ia sudah dianggap berkhianat. Lin kini tahu tujuan mereka yang tak lain adalah mencuri bubuk hitam. Tapi William membantah. William mengatakan jika ia berusaha menghentikan Topher dan Ballard. Peng yang ternyata melihat kejadian pencurian itu pun kemudian bersaksi bahwa William memang sudah mencoba menghentikan mereka. Meskipun begitu, Lin meminta William dikurung, lalu mengirim pasukan untuk mengejar Topher dan Ballard. Di perjalanan, Ballard meminta Topher naik ke atas bukit untuk mencari jalan yang benar. Tapi ternyata Ballard malah berkhianat. Balon mulai diterbangkan dan banyak pasukan tewas karena tidak bisa menyeimbangkannya. Tiba-tiba Peng membebaskan William. William dibebaskan karena Taute sudah sampai di ibu kota. Wang mengatakan jika sekarang William bebas mencuri apapun yang dia inginkan dan menceritakan pada semua orang bahwa dunia sedang dalam bahaya. Tapi di sana William ingin membantu mereka. Dan satu-satunya cara untuk memenangkan pertarungan adalah dengan membunuh ratunya. Peng juga memohon untuk diikutkan dalam perang. Dengan cerobohnya, Sun mendemokan fungsi dari magnet. Taute yang tersadar pun memberikan sinyal ke ratu, di mana lokasinya berada. Kemudian Ballard sekarang ditangkap oleh suku bukit, dan karena suku bukit tidak tahu apa itu bubuk hitam, dengan santainya mereka membakarnya. Topher kini menguasai semua persenjataan dan bubuk hitam, tapi pasukan Orde tanpa nama berhasil mengejarnya. Ibu kota sudah dihancurkan oleh Taute. Dalam keadaan terdesak, Lin diselamatkan oleh William. Taute tidak akan menyerang ketika sang ratu sedang makan. Karena jika sang ratu mati, maka seluruh Taute akan membeku akibat tidak mendapatkan sinyal. Wang berencana memberikan makanan ke Taute yang disandra dengan bubuk hitam yang diikat di silitnya dan nanti akan diledakkan ketika dia kembali ke ratunya. Lalu terlihat Peng terkena cakaran dan terluka parah. Peng lalu mengorbankan dirinya untuk menghambat serangan Taute. William, Lin, dan Wang melepaskan Taute. Ia pun langsung makan dan kembali ke ratunya. Taute yang tahu keberadaan mereka bertiga berusaha menerobos masuk. Wang pun menyerahkan batu magnet tepat sebelum dia tewas. 2 kali panah William berhasil digagalkan oleh pasukan elit Taute. Sang ratu yang tahu lokasi William memerintahkan semua pasukan untuk menyerangnya. Sekarang hanya tersisa 1 bubuk hitam, dan ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk menyerang. Akhirnya, sang ratu berhasil dibunuh, dan sesuai perkiraan seluruh Taute lantas membeku karena tidak mendapatkan sinyal. William mendatangi Topher yang disandra. William mengatakan karena kemenangan ini dia diperbolehkan membawa bubuk hitam sebanyak yang dia mau, plus dikawal sampai dia pulang ke rumahnya. Tapi Kaisar memberikan pilihan lain untuk menyelamatkan Topher. Dan tentu saja William memilih menyelamatkan sahabatnya. Lin lalu mengucapkan perpisahan ke William. William juga mengucapkan selamat kepada Lin yang sudah menjadi jenderal wilayah barat laut. William dan Topher pun akhirnya kembali pulang dan film ini pun tamat. Oke deh guys, mungkin sampai di sini aja ya pembahasan film ini. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Cindy pamit, bye-bye.